Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Arif Kamil beserta kelompok teman-teman dari kelompok saya yaitu Gizela Mulyani, Haifa Zahratul Janah dan juga Salmi Mim Salihah dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pentingnya pengetahuan dan sudut pandang sosiologis bagi kajian hal-hal yang terkait dengan masyarakat dan kelompok, pengelolaan kehidupan sosial dan pembangunan. Baiklah, saya akan membahas tentang manfaat sosiologi bagi kehidupan masyarakat. Baiklah, kita singgung sedikit tentang pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan sosial antara sesama manusia, baik itu antara individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, sifat perubahan-perubahan, lembaga-lembaga, serta ide-ide sosial. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologi yang pertama adalah sebagai bahan penelitian, yaitu dengan mempelajari berbagai fenomena atau gejala yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya adalah sebagai solusi masalah, yaitu melalui pengamatan sosiologi, maka masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dapat dicarikan solusi yang tepat. Yang ketiga adalah sebagai bahan perencanaan dan pembangunan sosial, yaitu dengan melakukan pendekatan secara sosiologis dalam proses pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah sebagai bahan pembuat keputusan, yaitu pada saat mengatur kehidupan masyarakat, pemerintah membutuhkan bantuan sosiologi untuk melakukan penelitian sosial terhadap perilaku serta kebutuhan masyarakat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah sosiologi menolong kita dalam kehidupan kita menurut Anthony Giddens. Kenyataan dalam kehidupan yang dapat kita lihat beberapa gejala seperti yang pertama, terjadi perubahan yang ditandai dengan adanya konflik. Yang kedua, terjadi ketegangan dan perpecahan sosial. Yang ketiga, teknologi yang diciptakan semakin modern, menyebabkan kerusakan alam. Yang keempat adalah kehidupan semakin hari semakin membaik jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dalam tulisannya, Giddens menyatakan bahwa sosiologi merupakan studi tentang kelompok manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi, subjek kajiannya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Belajar untuk berpikir secara sosiologis adalah berpikir dengan imajinasi sosiologis atau menjatuhkan diri dari pendapat pribadi atau berpikir layaknya orang lain berpikir. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Arif mengenai sosiologi menolong kita dalam kehidupan menurut Anthony Giddens. Anthony Giddens mencontohkan berpikir secara sosiologis dari secangkir kopi. Yang pertama, kopi mempunyai nilai simbolis. Ketika minum kopi, yang dilihat bukan hanya kegiatan minum kopi saja, namun pada saat dua orang minum kopi akan terjadi interaksi sosial. Dua orang ini tidak hanya sekedar minum kopi, tapi saling komunikasi dan kontak sosial. Yang kedua, pendapat masyarakat berbeda tentang kopi. Ada yang berpendapat kopi itu sebagai obat yang mengandung kafein yang merangsang kerja otak. Jadi, ketika kerja sampai larut malam, kopi dapat diminum ketika istirahat. Dan ada juga yang berpendapat kopi itu akan mengakibatkan orang yang mengkonsumsi kecanduan, sehingga ada masyarakat yang tidak mentolerir konsumsi kopi. Yang ketiga, kopi dilihat dari hubungan sosial dan ekonomi. Kopi pada umumnya diproduksi oleh negara miskin. Konsumen kopi ini adalah dari negara kaya. Agar kebutuhan konsumen ini terpenuhi, diadakan perdagangan internasional yang nantinya menghasilkan devisa negara. Yang keempat, kopi dilihat sebagai proses pembangunan sosial dan ekonomi masa lalu. Kolonial mempunyai pengaruh besar terhadap kopi. Dikatakan kopi sebagai diet berat. Padahal, tanaman kopi tumbuh di negara yang dahulu dijajah Eropa, seperti Amerika Serikat dan Afrika. Yang kelima, kopi sebagai produk yang menjadi perdebatan. Yang pertama, kopi menjadi gaya hidup, di mana orang dapat memilih minum kopi organik atau kopi tanpa kafein. Yang kedua, kopi dari negara tertentu diboikot dengan opini bahwa pembukaan lahan kopi tidak ramah lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu belajar sosiologi. Imajinasi sosiologis adalah kejadian yang dialami individu dapat mencerminkan keadaan masyarakat. Contohnya yang pertama, perceraian. Seseorang yang bercerai menganggap kondisi ini sebagai masalah pribadi. Perceraian dapat menjadi masalah umum jika jumlah perceraian dalam jangka waktu tertentu besar. Yang kedua, pengangguran. Seorang individu diberhentikan dari pekerjaannya atau tidak bekerja. Ketika jutaan orang tidak mempunyai pekerjaan dianggap sebagai masalah publik atau umum.
Dalam memahami bagaimana latar belakang sosial seseorang akan tercermin dari sikap yang dimiliki. Namun, ketika hampir semua orang bertindak yang sama akan menimbulkan struktur sosial. Selanjutnya, ide Mills adalah imajinasi sosiologis. Yang pertama, sadar akan adanya perbedaan budaya. Dengan mempelajari sosiologi, kita melihat dunia sosial dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan memahami cara hidup orang lain dengan berpikir bagaimana orang tersebut berpikir. Yang kedua, sosiologi memberikan bantuan praktis kepada pembuat kebijakan agar program reformasi berhasil jika program tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat, bukan sesuai dengan keinginan si pengambil kebijakan. Yang ketiga, sosiologi memberikan pencerahan atau meningkatkan pemahaman seperti para penguasa tidak selalu mempertimbangkan kepentingan orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Kegunaan sosiologi dalam pembangunan masyarakat. Kegunaan sosiologi sebagai ilmu murni menurut Bertrand sebagai bentuk gambaran untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Masalah sosial terjadi lantaran memudahnya keteraturan yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya, dalam upaya tersebut perlu adanya konsiliasi dalam mengatur ulang kehidupan. Kegunaan sosiologi dalam pembangunan, contohnya pembangunan flyover yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, apabila pembangunan dilakukan, maka dampak negatif yang timbul ialah sepinya padang-padang yang ada di lingkungan perempatan jalan. Menurunnya pendapatan serta meningkatnya pengangguran. Inilah ditemukan kesesuaian dalam kegunaan sosiologi dalam pembangunan. Kegunaan sosiologi dalam masyarakat, yaitu salah satu yang terpenting adalah meningkatkan integrasi sosial serta intensitas interaksi sosial yang cenderung dengan berkurangnya interaksi sosial dalam masyarakat akan menimbulkan banyak dinamika yang terjadi. Kegunaan sosiologi hukum. Kegunaan sosiologi hukum yang penting adanya memberikan kesetaraan di mata hukum. Selain itu juga memberikan keadilan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi Mim Saliha. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami yang sebelumnya disampaikan oleh rekan kami yaitu Gizela. Selanjutnya yaitu contoh kegunaan pentingnya ilmu sosiologi dalam perencanaan sosial, misalnya kebijakan pemerintah dalam menyambut bonus demografi di Indonesia. Pada saat ini, bonus demografi menjadi hal yang penting dan diwaspadai. Lantaran bonus demografi bisa menjadi masalah sekaligus bisa menjadi berkah. Syarat menjadi berkah dalam bonus demografi adalah masyarakat harus memiliki pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itulah, hasil penelitian sosial memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah melalui perencanaan sosial, seperti program KIP atau Kartu Indonesia Pintar dilakukan pemerintah untuk menciptakan masyarakat berpendidikan. KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan untuk memberikan tingkat kesehatan lainnya. Hal inilah sebagai fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial agar mampu mengeluarkan keputusan yang layak. Kegunaan sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Kegunaan sosiologi lainnya adalah untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini dilakukan dalam upaya mengatasi terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Dengan upaya yang dilakukan ialah memperlakukan kembali aturan sosial agar keteraturan sosial bisa tercapai. Materi ini akan bisa dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan masalah sosial. Di sana nanti akan dijelaskan pengertian masalah sosial, bentuk masalah sosial, faktor masalah sosial, dampak dari masalah sosial, dan juga contohnya. Selanjutnya yaitu kegunaan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya ilmu sosiologi dipelajari karena untuk memberikan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya peran sosiologi dalam keluarga yang mengatur serta memberikan penanaman nilai dan norma agar seseorang bisa memahami sebelum bergaul dalam kelompok sosialnya. Selanjutnya yaitu kegunaan sosiologi dalam pendidikan. Misalnya saja dilakukan melalui penanaman karakter seseorang untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Dengan pengetahuan yang tinggi dan wawasan yang luas yang hanya didapatkan dari pendidikan baik formal maupun non-formal.
Maka dari ilmu pendidikan juga menjadi fokus, bahkan menjadi cabang dari disiplin ilmu sosiologi pendidikan, yang mengutarakan pentingnya pendidikan serta memberikan penjelasan mengenai dasar pendidikan bagi seseorang. Lalu, kegunaan sosiologi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai aspek yang tidak bisa dihindari dari setiap masyarakat. Dengan adanya hal ini, sosiologi memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat haruslah memahami perubahan tersebut dengan sikap terbuka maupun melakukan filtrasi yang baik. Sosiologi akan mendorong manusia untuk mendapatkan dampak yang positif dari perubahan sosial. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.